Tung, tung 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 tung. Baiklah, tanpa banyak bacot lagi, chapter kedua langsung saja kita mulai. Di awal chapter 2, kita diperlihatkan segerombolan orang sedang masuk ke dalam ruangan akademi. Dan seseorang berkata, "Kepala Batu?" Dia memanggilku dengan julukan Kepala Batu. Kepadaku, seorang penerus dari sebuah airdom. Kemudian ada seorang wanita memanggil Lehan. "Lehan dari keluarga Wardanas, benar kan?" Kemudian Lehan pun menoleh dan bertanya-tanya. Dan ternyata orang yang memanggil Lehan adalah seorang wanita yang cantik. Wah, cantik banget ini bro, mirip mantan Mimin ini. Kemudian wanita itu pun memperkenalkan dirinya. "Aku, Yoner Meikin." Sama seperti keluarga Wardanas, keluarga Meikin juga adalah keluarga magician. Kemudian Lehan berkata, "Senang bertemu denganmu, Yoner. Ada apa?" Kemudian Yoner menjawab, "Yang mulia pangeran ingin bertemu denganmu." Kemudian Lehan berkata, "Sang pangeran kekaisaran?" Kemudian diperlihatkan seorang laki-laki berambut kuning yang sedang melambaikan tangannya. Laki-laki itu pun tersenyum dan sambil tertawa. Hehe. Kemudian Lehan berkata, memanggilnya dengan sebutan Yang Mulia Pangeran, bukankah itu terlalu berlebihan saat kaisar memiliki lebih dari 100 anak? Bahkan di keluarga kekaisaran, hanya anak sulung yang dianggap. Malah, kaisar tidak mendukung anak-anaknya sama sekali. Jadi bisa dikatakan itu lebih buruk bagi mereka. Dan di tempat yang dipenuhi dengan anak-anak dari keluarga-keluarga besar seperti di sini, dan terlihat keluarga kerajaan, lebih rendah tingkatannya dari keluarga Meikinnya Yoner. Jadi, mengapa dia bersikap seperti ini? Ucap Lehan di dalam hatinya. Kemudian Yoner berkata, "Maukah kau ikut denganku?" Dan terlihat dua laki-laki di belakang Lehan yang sedang membicarakan mereka. Kedua laki-laki itu pun berkata, "Mengapa dia membantu seorang pangeran yang tak bernama?" Kedua laki-laki itu pun tertawa. Ke. Kemudian Yoner dan Lehan pun bersalaman. Lehan pun berkata, "Ya, itu lebih baik daripada membuat musuh. Tentu saja tak ada yang buruk dengan menambah teman." Kemudian Yoner berkata, "Benarkah? Terima kasih. Sungguh lega bahwa kau bersedia. Kau adalah orang pertama yang menerima ajakanku." Lehan pun terkejut dan berkeringat. Kemudian pria berambut kuning itu pun datang dan mengajak Yoner mengobrol. Lehan pun terlihat sangat pusing dan memegang kepalanya. Dan di sini diperkenalkan bahwa pria berambut kuning tersebut bernama Gainando, Pangeran Kekaisaran ke-97. Ada rumor bahwa dia adalah anak yang ke-101, tapi dia bersikeras bahwa dia adalah yang ke-97. Jelas sekali bahwa dia tak ingin termasuk ke dalam seratusan. Kemudian Nando berkata kepada Lehan, "Apa kamu mendengarkan, Lehan?" Lehan pun berkata, "Ah, maaf, apa katamu tadi?" Kemudian Nando berkata, "Bajingan di sana itu menolak tawaranku." Kemudian Lehan berkata di dalam hatinya, "Dia sungguh kekanak-kanakan." Dan Lehan pun berkata kepada Nando, "Dia pasti tidak tahu betapa agungnya orang sepertimu." Nando pun bertanya-tanya dan menjawab, "Apa itu agung?" Kemudian Lehan berkata di dalam hatinya, "Dia kekanak-kanakan." Tidak, dia goblok dan kekanak-kanakan. Lehan pun menjawab, "Agung artinya seseorang yang tidak ternilai dari kelas atas yang bermartabat tinggi." Nando pun sangat senang dan pipinya memerah karena mendengar penjelasan Lehan. Nando pun berkata, "Ah, jadi itu sebuah kata yang cocok untukku." Kemudian Nando menoleh ke arah lain dan berkata, "Omong-omong, mereka menolak tawaranku dan berbicara dengan Adenard sekarang. Sungguh memalukan." Dan diperlihatkan seorang wanita yang cantik dengan rambut yang panjang. Ya, ini adalah mantan kedua Mimin. Hehe. Namanya adalah Adenard. Dia adalah putri kekaisaran ke-44 atau sekitar itulah. Kemudian Lehan berkata, "Dia tampak elegan sesuai yang diharapkan dari seorang anggota keluarga kekaisaran. Jadi tentu saja orang-orang mengikutinya. Tak seperti seseorang," sambil memikirkan Nando.
Kemudian Nando berkata, "Apa kau bisa mengatasinya nanti? Kau tinggi, dan badanmu terlihat cukup kuat." Lehan pun menjawab, "Gaya Nando, seseorang yang agung tidak mengusik orang lain." Waduh, ini baru laki-laki sejati ya men. Kemudian Nando langsung merasa malu dan berkata, "Aku tak memintamu untuk mengusik dia, tapi untuk menghuk." Belum selesai Nando berbicara, langsung dijawab oleh Lehan. "Seseorang yang agung tidak melakukan itu juga. Cobalah berpikir." Kemudian Nando berkata, "Lalu apa yang seharusnya kulakukan?" Lehan pun menjawab, "Bermurah hatilah dengan memaafkan mereka. Tapi jika kau tak bersedia melakukannya, kau juga bisa secara langsung menantang mereka untuk duel." Nando pun langsung berkeringat dan ketakutan. Apa?" Kemudian Nando berkata, Kita tak perlu bertindak sampai sejauh itu. Karena aku seorang pangeran yang agung, mereka akan kumaafkan." Padahal dari wajahnya kita tahu ya, bahwa Nando ini ketakutan. Kemudian Lehan mengelus-ngelus kepala si Nando. "Anak baik." Kemudian Yoner melihat mereka bertindak seperti itu dan berkata kepada Lehan, "Wow, kau luar biasa." "Kau sanggup mengendalikan sifat keras kepalanya, bahkan saat aku, kerabatnya, tak sanggup melakukannya." Lehan pun menjawab, "Itu terlalu berlebihan. Tapi sebelum itu, aku mengerti bahwa kalian adalah kerabat. Tapi mengapa kau sampai sejauh ini membantunya?" Yoner pun menghela napas. Itu karena..." Dan tiba-tiba muncul api hijau yang datang kepada mereka. Kemudian datang kepala sekolah. "Apa kau menikmati obrolannya, kepala-kepala batu?" Seseorang berkata, "Itu adalah Lich yang kita lihat di gerbang." Dan terlihat di mulut kepala sekolah itu terdapat sihir. Sebuah eksistensi yang dihasilkan dari seorang Grid, magician yang bersedia menjadi undead untuk mengatasi kematian. Kemudian Lehan berkata di dalam hatinya, tak terduga kepala sekolahnya seorang Lich. Sambil berkeringat. Kemudian kepala sekolah berkata, "Aku punya sebuah pertanyaan untuk kalian semua. Menurut kalian, mengapa aku memanggil kalian dengan sebutan kepala batu?" Adenar pun mengangkat tangannya dan berkata, "Karena simbol untuk kelas siswa baru tahun ini adalah baja." Kemudian kepala sekolah berkata, "Luar biasa, 10 poin untuk asramamu." Kemudian Adenar terkejut dan senang dan berkata, "Ada sistem poin untuk asrama-asrama?" Kepala sekolah pun berkata, "Tentu saja tidak. Jika kalian ingin menjadi seorang magician, kalian harus lebih dulu bisa membedakan antara kebohongan dan kebenaran." Adenar pun terkejut dan kesal mendengar itu. Kemudian kepala sekolah berkata, "Benar. Simbol untuk kelas siswa baru tahun ini adalah baja. Baja adalah sebuah material yang berubah bergantung dengan bagaimana dibuatnya. Itu adalah material berharga dengan berbagai macam kegunaan. Itu sungguh sebuah material yang sangat cocok dengan kalian, siswa baru." Kemudian ada siswa berkata, "Oh." Kemudian kepala sekolah berkata, "Kalian tertipu lagi. Hahaha. Alasan mengapa simbol kalian adalah baja adalah karena orang-orang goblok seperti kalian otaknya kosong melompong." Dan seketika semua orang pun terkejut dan tidak menyangka kepala sekolahnya akan mengatakan hal seperti itu. Kemudian Lehan berkata di dalam hatinya, "Walaupun dia mengolok-olok kami separah ini, tak ada yang berani menyanggahnya. Karena, sulit sekali untuk bergerak di tempat yang dipenuhi dengan energi sihir sepadat ini. Tapi aku rasa sekarang sudah lebih baik karena aku sudah terbiasa dengan itu." Apa kepala sekolah menyesuaikannya sambil Lehan menggerak-gerakkan tangannya. Kemudian kepala sekolah berkata, "Sepertinya aku terlalu keras pada kalian semua yang sudah melakukan perjalanan jauh untuk ke sini." Dan terlihat Lehan yang sedang berbalik badan menuju ke pintu.
Kemudian kepala sekolah pun berkata, "Dia sanggup bergerak di kepadatan ini. Kalian semua, lihatlah pintu di sebelah kiri." Dan terlihat meja makan yang dipenuhi oleh makanan-makanan yang mewah dan enak. Kepala sekolah pun berkata, "Silahkan nikmati pesta ini dan lepaskan rasa penat kalian yang menumpuk selama perjalanan kalian." Dan semua orang berkata, "Yeay, ini dia." Si rambut kuning pun berkata, "Wow." Dan yang di sebelahnya berkata, "Ini tak mungkin gurauan lagi, ya kan?" Terlihat ada roti tawar yang diolesi keju dan mentega yang tebal, ayam yang diselimuti dengan minyak mentega, rempah-rempah dan tepung, yang kemudian dimasak dengan siraman anggur untuk menjadi masakan ayam yang lezat, keju parut yang dilumuri oleh saus bechamel, dan ikan segar yang dipanggang di atas arang dengan gaya timur. Nando berkata dengan senangnya, "Terima kasih untuk makanannya." Baru saja Nando ingin mengiris makanannya, tiba-tiba Nando berkata, "Makanannya menghilang." Kemudian kepala sekolah berkata, "Wahahaha, kalian tertipu lagi, dasar goblok. Sampai kapan kalian akan seperti ini?" Kemudian Lehan berkata di dalam hatinya, "Aku dengar kau akan kehilangan sesuatu saat menjadi lich. Aku yakin kepala sekolah tengkorak itu kehilangan cukup banyak hal." Kemudian kepala sekolah itu berkata lagi, "Akademi ini adalah tempat kelahiran para magician. Dan dorongan terbesar di balik mengembangkan seorang magician adalah dahaga." Dan kemudian ada makanan dan baju yang berterbangan. Kemudian seseorang berkata, Apa ini?" Kemudian kepala sekolah menjawab, "Ini adalah seragam kalian dan makanan." Kemudian Nando berkata sambil ketakutan, Ini terlalu berlebih." Belum selesai mengatakan perkataannya, kepala sekolah pun menjawab, "Benar, itu adalah respon yang aku inginkan. Apakah makanannya sungguh menjijikkan? Pelajari sihir dan buat makanan enak untukmu sendiri. Apa pakaian-pakaian dan tongkat-tongkat sihir itu terlihat seperti sampah? Pakai sihir untuk dapat pakaian dan tongkat sihir baru. Ini adalah hukum di akademi ini." Bersambung. Dan jangan lupa subscribe.